Kadang aku pernah beberapa kali mengalami keraguan ketika harus mengambil sebuah tindakan. Ketika sudah mengambil tindakan pun, kadang masih suka ngerasa bersalah karena salah mengambil tindakan. Perasaan bersalah itu juga hadir ketika aku nggak memutuskan untuk mengambil tindakan, yang ujung-ujungnya jadi serba salah, harus bertindak seperti apa. Jadi, apa yang salah? Hai, bagi kalian yang baru datang ke channel ini, perkenalkan, aku Randy Rahman, seorang konten kreator, filmmaker Nabi, dan juga menyukai segala berbau teknologi dan minimalis. Beberapa waktu yang lalu, aku baru aja selesai membaca sebuah buku yang menurutku cukup menarik, meskipun membutuhkan waktu yang sangat lama untukku mencernanya. Karena ya, kosakata di buku itu cukup advance menurutku bagi seseorang yang bahasa Inggrisnya masih cupu kayak aku. Buku tersebut adalah The Art of Thinking Clearly, atau kalau di bahasa Indonesiain itu adalah Seni dalam Berpikir Jernih, yang ditulis oleh Rolf Dobelli. Aku bilang menarik karena aku baru tahu ternyata banyak banget ilusi kognitif yang ada di sekitar kita dan nggak aku sadari sebelumnya, yang biasanya menjebak sehingga membuat kita jadi nggak bisa berpikir dengan jernih, yang pada akhirnya membuat kita jadi mengambil keputusan yang salah. Aku juga merasa bahwa apa yang tertulis di buku ini cukup relatable terhadapku dan mungkin terhadap kalian juga. Buku ini berisi kumpulan dari 99 jenis bias atau ilusi kognitif yang seperti aku bilang tadi, yang cukup menjebak dan akhirnya membuat kita memilih atau mengambil keputusan yang salah karena kita nggak bisa berpikir jernih. Meskipun semuanya nggak berasalkan dari penelitian sang penulis, melainkan kumpulan-kumpulan dari penelitian orang lain, tapi sang penulis cukup bisa menginterpretasikannya dengan cukup baik menurutku. Walaupun ya itu tadi, butuh waktu yang cukup lama untuk memahaminya. Di video kali ini, aku akan share 5 bias kognitif dari 99 total bias kognitif yang ada di buku tersebut. Kenapa aku pilih 5 aja? Ya, itu aja udah cukup banyak. Kalian bisa lihat di durasinya itu cukup panjang. Dan juga kayaknya bakal lebih baik kalau kalian beli bukunya langsung. Kalau nggak salah di Gramedia udah ada bahasa Indonesianya. Dari 99 bias kognitif itu, aku sudah memilih 5 yang paling relate terhadapku dan aku harap bisa relate terhadap kalian juga. Survivor bias atau bias kebertahanan adalah sebuah kesalahan dalam berlogika yang sangat umum ada di sekitar kita. Karena kebanyakan dari kita biasanya hanya memperhatikan atau memusatkan perhatian kita hanya pada seseorang atau sesuatu yang berhasil atau sukses karena sudah melewati suatu proses dan cenderung mengabaikan orang-orang yang gagal dan gugur. Sehingga kadang bisa membuat kita mengambil keputusan yang kurang tepat. Survivor bias bisa membuat kita menjadi orang yang sangat optimistik karena kita merasa banyak orang yang sukses karena melakukan sebuah hal ini atau melakukan sebuah hal itu, dan kita jadi mengabaikan sebuah kegagalan atau kemungkinan untuk gagal. Mungkin sebagai contoh yang paling dekat terhadapku kali ya, kalian pasti banyak banget menemukan berita-berita di Line Today ataupun di Twitter dan sebagainya yang memberitakan soal kesuksesan beberapa YouTuber yang dapat penghasilan sangat besar, dan akhirnya banyak banget orang yang optimistik menjadi seorang YouTuber yang bisa sesukses orang yang ada di berita tersebut, dengan mengabaikan fakta bahwa ada banyak banget kreator yang gagal, bisa dibilang gagal, dan nggak upload video lagi sampai sekarang. Dan ada banyak juga kreator yang masih grinding sampai sekarang, bahkan sampai bertahun-tahun dan masih belum menemukan momentumnya. Sedikit fakta, dari seluruh konten kreator yang ada di seluruh dunia saat ini, yang mencapai 100.000 subscriber, cuma ada 5%-nya. Apakah dengan mengetahui fakta tersebut membuatku jadi lebih pesimis? Nggak juga. Survivor bias membuat kita jadi melebih-lebihkan peluang untuk mendapatkan kesuksesan. Tapi lupa bahwa peluang untuk gagal juga nggak kalah besarnya.
Personally, aku nggak akan menjadi pesimis ketika mengetahui fakta tersebut. Fakta bahwa peluang untuk sukses itu bahkan sama atau bahkan lebih kecil daripada peluang untuk gagal. Selama aku melakukan apa yang aku suka dan apa yang aku ingin lakukan. Walaupun belum kunjung berhasil, aku pasti akan terus melakukannya. Selama hal tersebut masih menyenangkan bagiku. Entah akan datang momentumnya nanti, atau enggak sama sekali. Menurutku pribadi, lebih baik gagal ketika kita melakukan apa yang ingin kita lakukan daripada nggak melakukannya sama sekali dan ya kita nggak tahu sama sekali hasilnya akan seperti apa. Menurutku hal itu penyesalannya jauh lebih berasa. Pernah nggak pas kalian traveling ke sebuah kota, kalian mengalami kesulitan dalam memilih pakaian apa aja yang ingin kalian bawa dan ingin kalian masukkan ke dalam cover? Dari setumpuk pakaian yang ada di dalam lemari kalian. Pilih selama berjam-jam, setelah milih-milih selama berjam-jam, akhirnya kalian memutuskan untuk membawa baju-baju atau pakaian yang biasanya kalian pakai sebelumnya ke dalam koper. Dan setelah kalian sampai ke tempat tujuan, kalian mikir lagi, kenapa aku nggak bawa baju itu ya sebelumnya? Kenapa aku nggak bawa pakaian itu ya? Atau kenapa aku nggak bawa sepatu itu ya? Ya, kalian merasa keputusan kalian itu nggak pernah benar, dan akhirnya kalian jadi ribet sendiri. Inilah yang dinamakan paradox of choice, yang dimana kita dihadapkan dengan begitu banyak pilihan, sehingga kita bingung pada akhirnya pilihan mana yang benar-benar tepat. Punya pilihan yang banyak nggak berarti selalu lebih bagus, tapi juga nggak berarti selalu lebih buruk. Punya pilihan juga termasuk privilege kalau menurutku, karena dengan memiliki pilihan bisa memberikan kita sebuah kebebasan. Misalnya kita gagal dalam hal A, kita masih ada hal B dan hal C yang bisa kita lakukan. Dan ya, itu sebuah privilege. Ada banyak banget orang yang nggak bisa memiliki pilihan-pilihan tersebut. Tapi dengan memiliki pilihan yang terlalu banyak, itu malah bisa membuat kita jadi bingung, merasa selalu ada yang kurang, dan membuat kita jadi gelisah. Pada saat dihadapkan dengan begitu banyak pilihan, daripada mencoba untuk mencari pilihan yang paling sempurna dan yang paling bagus, dan akhirnya cuma membuang-buang waktu aja dan membuat kita jadi lebih pusing lagi. Memilih pilihan yang mungkin nilainya cukup bagus, itu sudah cukup menurutku. Sebagai seseorang yang mengaku-ngaku sebagai seorang minimalis seperti ini, tentu juga nggak bisa lepas dari hal ini. Tapi setidaknya aku bisa mengurangi beberapa hal yang bisa membuatku pusing. Dengan punya jenis pakaian yang sedikit dan juga kebanyakan sama, bahkan menu makananku pun setiap harinya bisa dibilang hampir sama. Jadi aku jadi punya banyak waktu tambahan untuk melakukan hal-hal yang aku suka dan juga hal-hal yang produktif. Ketika kamu bekerja dengan sangat keras dan membuatmu bisa menjadi kaya raya, dan akhirnya kamu bisa membeli barang-barang yang mewah dan sangat mahal tentunya. Tapi pada akhirnya, benda-benda mewah tersebut nggak bisa membuat kamu menjadi lebih bahagia daripada sebelumnya. Hal inilah yang dinamakan hedonic treadmill. Mungkin beberapa dari kalian pernah begitu menginginkan sesuatu yang tentu saja perlu usaha yang nggak gampang untuk mendapatinya. Bisa jadi benda tersebut adalah mobil mewah, handphone, jam tangan mahal, dan sebagainya. Dan kalian mengharapkan akan mendapatkan rasa bahagia yang sangat-sangat bahagia ketika bisa mendapatkan hal tersebut. Tapi pada faktanya hal tersebut cuma bisa memberikan kalian kebahagiaan selama beberapa bulan aja. Dan setelahnya, kalian akan memiliki level kebahagiaan yang sama dengan level kebahagiaan kalian saat sebelum memiliki benda tersebut. Jadi, setelah kalian memiliki benda tersebut, itu segini. Dan setelah beberapa bulan kemudian, akan sama levelnya. Jadi, kenapa hal ini dinamakan hedonic treadmill? Ketika kamu mengharapkan rasa bahagia dengan membeli barang-barang yang kamu idamkan, ya, kamu bisa merasa bahagia. Meskipun pada akhirnya hanya bertahan sementara, sampai pada akhirnya akan kembali menjadi normal seperti sedia kala. Setelahnya, kalian menginginkan barang yang lain lagi, dan kalian bisa mendapatkannya lagi, dan kembali seperti semula lagi. Dan akan terjadi seperti itu terus-menerus dan berulang-ulang. Seperti treadmill, kalian berjalan, kalian berlari, tapi sebenarnya kalian nggak kemana-mana.
Mungkin ini bisa dibilang cocok logi, tapi aku merasa bahwa hal ini berhubungan dengan gaya hidup minimalis, di mana kita harus belajar agar tidak terlalu bergantung terhadap materi untuk bisa mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan bukan ketika memiliki apa yang kamu inginkan, tapi menginginkan apa yang sudah kamu miliki. Jadi, apakah kita nggak perlu mencari uang yang banyak agar bisa bahagia? Jawabannya adalah iya. Tapi nggak ada salahnya dengan mencari uang yang lebih banyak dan menggunakannya secukupnya aja kan? Earn more, spend less. Sejak beberapa bulan yang lalu, aku mulai rajin menulis jurnal dan mulai menjadwalkan apa aja yang ingin aku lakukan setiap harinya. Menulis script video, shoot, edit, laundry, membersihkan kamar, istirahat, main games, belanja bulanan, dan sebagainya. Kadang semuanya bisa aku selesaikan, tapi lebih sering gagalnya sih. Karena nggak jarang banyak banget hal-hal random yang tiba-tiba datang dan menghancurkan semua jadwal-jadwal yang sudah aku susun tersebut. Mulai dari mood yang tiba-tiba buruk, sakit, cuaca, kerjaan mendadak, mati lampu, dan hal-hal lainnya yang seolah-olah nggak bisa membiarkan hal-hal yang sudah aku susun ini bisa berjalan dengan lancar. Dan aku baru tahu bahwa hal ini ternyata termasuk dalam kekeliruan dalam berpikir yang dinamakan planning fallacy. Planning fallacy singkatnya adalah ketika seseorang membuat sebuah rencana dengan skenario yang terbaik yang ada di kepalanya dan mengasumsikan bahwa semuanya akan berjalan sesuai dengan rencana, yang kadang menyebabkan kita membuat rencana yang gak realistis dan meremehkan waktu yang sebenarnya diperlukan untuk menyelesaikan rencana tersebut. Faktanya nggak semua rencana yang sudah kita rencanakan bisa berjalan dengan sangat mulus. Semulus dengan apa yang kita rencanakan sebelumnya. Selalu ada aja hal yang nggak terpikirkan sebelumnya kejadian, yang pada akhirnya kalau itu sebuah planning harian akan tertunda atau bahkan nggak bisa dikerjakan sama sekali. Dan kalau misalnya itu sebuah project besar, mungkin akan menjadi over budget dan bahkan bisa melebihi deadline. Planning fallacy kebanyakan terjadi pada seseorang yang masih belum memiliki pengalaman akan hal yang akan dikerjakannya ini sebelumnya. Bisa juga karena kurang riset dan kurang bertanya-tanya kepada orang yang lebih berpengalaman. Sehingga apa yang ada di dalam kepalanya, ya semuanya akan berjalan dengan sangat lancar tanpa ada halangan yang berarti. Tapi ketika faktanya berkata lain terhadap orang tersebut, baik, berdasarkan pengalamanku sebelumnya, aku mulai lebih realistis dalam mengatur rencana harianku. Daripada aku membuat planning yang terlalu banyak dalam satu hari, yang dimana akhirnya nggak bisa aku selesain juga, aku memutuskan untuk membuatnya jadi lebih sederhana lagi. Yang biasanya 5-6 lebih rencana dalam sehari, sekarang aku cuma cukup 1-3 rencana aja dalam sehari. 1-3 itu udah yang paling realistis terhadapku. Dan ya, kalau misalnya semuanya udah selesai, aku bisa melakukan hal lain lagi. Bonus. Beberapa dari kalian mungkin pernah mendapatkan uang senilai 10 juta tanpa membutuhkan effort yang besar. Mungkin itu pemberian dari seseorang, dapat giveaway, menang lomba, dapat warisan. Kemungkinan besar uang yang kalian dapatkan tersebut akan jauh lebih cepat habisnya dibandingkan dengan uang yang nilainya sama 10 juta tadi, tapi kalian dapatkan dengan susah payah, dengan bermandikan keringat selama berbulan-bulan mungkin. Ketika akhirnya kalian bisa mendapatkan uang 10 juta tersebut, kalian pasti akan jauh lebih bijak dan pasti akan jauh lebih mikir ketika ingin menggunakannya. Padahal uang yang kalian dapatkan itu tetap uang, ya uang, sama-sama uang lah, intinya bentuknya sama dan juga bahkan jumlahnya pun sama. Tapi kenapa kita memperlakukannya dengan sangat berbeda? Seorang ekonom yang bernama Richard Thaler menyebut fenomena ini dengan sebutan The House Money Effect. Singkatnya, The House Money Effect adalah sebuah fenomena ketika kita memperlakukan uang yang kita dapatkan, entah itu dari memenangkan sebuah lotre, dapat giveaway, atau dapat di jalan, atau mungkin dapat warisan, secara lebih sembrono dibandingkan dengan uang yang kita dapatkan dengan susah payah. Cerita tadi cukup membuktikan bahwa uang itu bukan cuma sebuah kertas atau koin aja yang ada angkanya dan bisa digunakan untuk bertransaksi, tapi juga terbungkus oleh emosi. Nggak aneh kenapa kamu nggak bisa diam ketika mendapatkan uang yang
cukup banyak tapi dengan cara yang mudah. Pengennya langsung ngebelanjain dan ngehabisin aja dan akhirnya menyesal karena udah buang-buang uang buat hal yang gak begitu penting dan gak berguna. Aku pikir dengan menyadari hal ini aja udah bisa membuat kita jadi berpikir lebih jernih. Ketika mendapatkan uang yang sangat banyak dengan cara yang mudah, mau didapetin dengan cara yang mudah ataupun susah, ya benda tersebut masih uang yang sama. Tetap bisa habis jika digunakan untuk hal-hal yang gak berguna dan bisa berkali-kali lipat bertambah ketika kalian gunakan dengan bijak. Jadi mau mudah ataupun susah cara mendapatkannya, selalu berusahalah untuk jadi lebih bijak dalam menggunakannya. Kalau bisa simpan aja uangnya dulu selama beberapa minggu atau beberapa bulan sampai pikiranmu akhirnya bisa kembali jernih. Pada akhirnya, meskipun sudah mengetahui banyak bias yang ada di sekitar kita, kadang bisa aja kita terjebak kembali pada hal tersebut. Dan ketika kalian dihadapkan dengan sebuah pilihan yang kalian nggak bisa memutuskan apakah itu salah atau benar, apakah itu pilihan yang tepat atau tidak, cobalah untuk berpikir senalar, semasuk akal mungkin, dan jangan terburu-buru untuk mengambil sebuah keputusan ketika kita dihadapkan dengan konsekuensi yang cukup besar, seperti mungkin urusan bisnis atau urusan pribadi yang sifatnya cukup penting, dan lain-lain. Dan mencoba untuk santai, nggak berpikir terlalu keras, dan biarkan intuisi kalian yang mengambil alih. Ketika kalian harus mengambil keputusan yang memiliki konsekuensi yang cukup kecil, seperti sebuah kebingungan untuk menentukan mau minum soda atau air putih, makan tempe atau tahu, mau makan di mana, mau kencan di mana, dan sebagainya. Karena ya, berpikir keras setiap waktu itu cukup melelahkan. Semoga apa yang aku share pada video kali ini bisa berguna bagi kalian. Jika kalian ingin mengetahui lebih banyak tentang buku ini, ataupun ingin mengetahui 94 bias lainnya, kalian bisa langsung beli aja bukunya. Kalau nggak salah, udah ada bahasa Indonesianya juga. Dan akhir kata, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Stay safe, stay at home, see you on comment section, and bye.